Selamat siang, perkenalkan nama saya Ika Christine Purba dengan NIM 2018-31115. Saya dari kelas perancangan basis data kelas B. Nama dosen saya Bapak Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Laboratorium Information Retrieval, Fakultas Telematika Energi, Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN Jakarta. Saya pada video ini akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu yang pertama, rancangan ERD, yang kedua, rancangan normalisasi, dan yang ketiga, implementasi dari bahasa basis data, yaitu DDL, DML, dan DCL. Oke, yang pertama yaitu rancangan ERD. Nah, ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD merupakan sebuah model yang menyusun database di mana di dalamnya menggambarkan sebuah data yang memiliki relasi dengan database yang akan didesain. Nah, oke, yang pertama itu rancangan ERD. Nah, di sini saya memiliki contoh ERD yang sudah saya buat di tugas saya yang sebelumnya. Jadi di sini ada ERD pengiriman barang lewat jasa ekspedisi. Nah, pada ERD yang telah saya buat, saya membuat di dalamnya ada 7 entitas, di mana entitas pertama yaitu ekspedisi, yang kemudian pengiriman, kemudian barang, terus selanjutnya penerima, kemudian pengirim, kemudian pegawai, dan kemudian kurir. Kita mulai dari entitas ekspedisi. Di dalam entitas ekspedisi terdapat 3 atribut, yaitu alamat ekspedisi, nama ekspedisi, dan nomor telepon. Di sini yang merupakan primary key yaitu nomor telepon. Di sini contohnya yaitu misalnya seperti ekspedisi Si Cepat Express, JNE Express, JNT, Antar Aja, dan lain sebagainya. Kemudian ekspedisi ini menyediakan jasa pengiriman. Nah, pada entitas pengiriman memiliki 3 atribut, yaitu tarif pengiriman, nomor resi, dan lacak pengiriman. Di sini yang merupakan primary key yaitu nomor resi. Hubungan antara entitas ekspedisi dengan entitas pengiriman yaitu one to many. Kenapa? Karena satu ekspedisi melayani banyak pengiriman. Kemudian pengiriman itu mengirim barang. Di sini terdapat entitas barang yang memiliki banyak atribut, yaitu kode barang, jumlah barang, harga barang, asuransi, berat barang, nama barang, jenis barang. Nah, pada entitas barang yang merupakan primary key yaitu kode barang. Kemudian barang tersebut diterima oleh penerima. Dan penerima ini memiliki 4 atribut, yaitu nomor telepon, ID penerima, nama penerima, alamat penerima. Nah, yang merupakan primary key yaitu ID penerima. Kemudian setelah itu kita lihat hubungan antara barang dengan penerima. Di sini saya membuat hubungan antara barang dan penerima yaitu many to one. Mengapa? Karena banyak barang yang akan dikirim ke satu penerima karena penerima itu bisa memesan banyak barang dan akan dikirim oleh ekspedisi ke penerima. Jadi maksudnya walaupun banyak barang tapi bisa diterima oleh satu penerima saja.
Kemudian antara pengiriman dengan barang itu memiliki relasi many to many karena mereka sama-sama saling berhubungan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ekspedisi. Nah, di ekspedisi ini dijalankan oleh pegawai. Nah, di pegawai ini memiliki atribut. Atribut yaitu kode pegawai dan nama pegawai. Kode pegawai adalah primary key. Pegawai ini melayani pengirim. Nah, tadi pengirim pengirim yaitu orang yang mengirim barang. Nah, pengirim ini memiliki atribut yaitu ID pengirim, nomor telepon, alamat pengirim, nama pengirim. Kemudian ID pengirim merupakan primary key. Untuk hubungan antara entitas pegawai dengan entitas pengirim, yaitu one to one karena satu pegawai melayani satu pengirim. Kemudian pegawai ini terdapat kurir yang akan mengantar barang ke penerima. Jadi pada entitas kurir memiliki 4 atribut, yaitu kode pengirim, nama kurir, kode pegawai, nama kurir, wilayah kerja, dan nomor telepon. Dengan kode pegawai yaitu primary key. Hubungan antara entitas pegawai dengan entitas kurir yaitu many to many. Nah, kemudian kurir mengirim barang. Dan barang akan disalurkan ke penerima, akan diterima oleh penerima. Jadi seperti ini contoh dari ERD pengiriman barang lewat jasa ekspedisi. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu rancangan normalisasi. Nah, normalisasi itu sendiri adalah suatu pengelompokan atribut data yang membentuk entitas yang sederhana. Lalu tujuan dari normalisasi tersebut adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data serta memastikan data itu berada pada tabel yang tepat. Nah, pada hari ini saya memiliki contoh dari normalisasi, yaitu pernah dijadiin tugas oleh dosen saya. Nah, di sini terdapat soal atau bisa disebut bentuk tidak normal. Mengapa disebut bentuk tidak normal? Karena merupakan kumpulan data yang direkam tidak dengan format tertentu. Jadi asal direkord gitu. Nah, kemudian kita masuk ke normalisasi 1NF. First normal form. Nah, pada 1NF ini yang kita lakukan yaitu yang pertama kita menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Nih, kita membuatnya satu tabel, tapi misalnya seperti ini. Pada tabel pegawai terdapat NIP, nama, tanggal lahir, alamat, golongan, tanggal SK golongan, gaji pokok, jabatan, dan tunjangan jabatan. Nah, di sini Abdul memiliki 3 golongan, di mana ini merupakan duplikat. Jadi di 1NF ini kita menghilangkan duplikasi pada kolom di tabel yang sama. Nah, jadi kita membuatnya berurutan satu-satu seperti ini. Jadi kita tulis nama Abdul 3 kali, kemudian tanggal lahirnya juga. Kemudian alamat,
golongan, dan seterusnya sampai seterusnya. Itulah intinya pada bentuk normalisasi 1NF ini kita mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan nantinya. Kemudian untuk 2NF seperti ini. Jadi di sini pada tahap ini kita menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah seperti ini. Nah, kemudian kita menciptakan hubungan antara tabel baru dengan tabel lama menciptakan foreign key. Nah, jadi di sini saya membaginya menjadi dua tabel. Ada tabel pegawai dan ada tabel gaji pegawai. Nah, pada tabel pegawai itu berarti kita membutuhkan data-data pegawai, yaitu nomor induk pegawai atau NIP, kemudian nama pegawai, tanggal lahir, dan alamat. Nah, pada tabel gaji pegawai yang dibutuhkan NIP juga. Nah, NIP ini merupakan foreign key. Nah, pada tabel gaji pegawai kita juga membutuhkan golongan, kemudian tanggal SK golongan, gaji pokok, jabatan, dan tunjangan jabatan. Jadi ini pada tahap pada normalisasi 2NF kita memisahkan mereka dari yang 1NF, kita pisahkan menjadi beberapa tabel, kemudian kita menciptakan hubungan antara dua tabel tersebut dengan menciptakan foreign key. Kemudian setelah itu kita normalisasi tabel minimal 3NF, kemudian kita masuk ke normalisasi 3NF. Pada 3NF, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, jadi di sini tabel pegawai dan tabel gaji pegawai ini kita dapatkan dari tabel 2NF yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita menambahkan satu tabel baru, yaitu tabel detail, ini kurang detail gaji pegawai. Karena di sini merupakan tabel gaji. Nah, jadi pada tabel detail gaji ini membutuhkan data dari tabel pegawai dan data dari tabel gaji pegawai. Jadi pada tabel detail gaji pegawai, kita membutuhkan pastinya NIP, nomor induk pegawai, kemudian golongannya apa, kemudian tanggal SK golongan, setelah itu gaji pokok, kemudian jabatannya apa, dan tunjangan jabatannya apa. Oke, kita lanjut ke bahasa basis data, implementasi dari DDL, DML, dan DCL. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Nah, beberapa perintah dasar DDL pada MySQL. Yang pertama itu ada create, digunakan untuk membuat database, kolom, tabel. Yang kedua ada alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah diubah. Kemudian yang ketiga ada rename, digunakan untuk mengubah nama objek. Dan yang terakhir ada drop, digunakan untuk menghapus database dan tabel. Nah, untuk kita coba di MySQL. Jadi MySQL saya ada di laptop satu lagi. Oke. Jadi tadi beberapa perintah dasar pada Data Definition Language. Yang pertama itu ada create. Nah, di sini saya ada database ScienceSoft. ScienceSoft ini merupakan
all shop. Nah, di sini ada perintah create. Nah, di sini saya menggunakan saya menggunakan create untuk membuat database sign shop. Kemudian di sini juga saya mau buat tabel barang dengan create. Kemudian untuk tabel yang lainnya juga create. Nah, untuk transaksi juga pakai membuat tabel transaksi juga pakai perintah create. Nah, untuk yang kedua ada perintah alter. Nah, alter ini untuk mengubah struktur tabel yang sudah diubah. Nah, jadi ini di sini saya menggunakan alter juga, perintah alter. Nah, sebelumnya pada tabel transaksi, mari kita lihat tabel transaksi. Belum ada sebelum saya menggunakan perintah alter, belum ada pada tabel transaksi itu belum ada harga beli. Nah, jadi saya ingin menambahkan field harga beli ke tabel transaksi. Nah, cara menambahkannya itu gimana? Nah, kita menggunakan perintah alter. Nah, kemudian untuk perintah yang ketiga, yaitu rename, itu digunakan untuk mengubah nama objek. Kemudian yang keempat ada drop. Drop itu untuk menghapus menghapus database dan tabel. Nah, jadi di sini saya juga menggunakan drop. Nah, kemarin misalnya saya mau menghapus database Science Shop kan, saya mau hapus semuanya, saya menggunakan perintah drop. Drop yang ada di sini. Kemudian untuk dropnya lagi kita lihat ada di bawah. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau menghapus tabel customer, bisa. Jadi menggunakan perintah drop table, nama table. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah DDL, kita lanjut ke DML, yaitu Data Manipulation Language. Nah, DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Nah, beberapa perintah dasar DML pada MySQL, yang pertama itu ada update. Update ini digunakan untuk mengganti data lama menjadi data baru atau data terkini. Kemudian ada insert. Nah, insert ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Kemudian ada perintah select. Select ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Kemudian yang terakhir ada delete, perintah delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Tadi yang pertama, perintahnya itu yang pertama update. Nah, misalnya pada hari ini stok baju ada 8. Terus minggu depan saya membeli stok yang baru gitu. Jadi saya membeli 10 barang, Mam. Jadi stok barang yang ada adalah 18. Namun karena pada database ini cuma ada 8, jadi saya harus mengganti data itu agar data itu terus up to date. Maka dari itu saya menggunakan perintah update untuk mengubah data yang lama menjadi data yang terkini atau data baru. Nah, di sini caranya update barang set harga beli 45.000 where kode barang nama. Di sini saya update di tabel barang. Nah, saya mengganti harga belinya itu jadi 45.000. Mungkin sebelumnya saya membuat harga belinya itu 30.000 misalnya. Nah, kemudian untuk perintah yang kedua ada perintah insert.
insert ini untuk memasukkan data ke dalam tabel. Misalnya seperti ini. Pada tabel customer, kita ingin memasukkan nama customer kan. Nah, jadi untuk memasukkan data ke dalam tabel customer, kita menggunakan perintah insert into customer values. Jadi di sini kita masukkan semua data-data customer. Nah, untuk misalnya kayak seperti tabel stok barang juga sama seperti itu. Insert into stock barang values. Jadi insert itu untuk memasukkan data ke dalam tabel. Data baru. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu select. Select ini berfungsi untuk melihat atau menampilkan data-data yang ada dalam tabel. Misalnya kita contohkan seperti ini, misalnya select bintang from stock barang. Nah, ini saya jalankan. Nah, tampillah isi database dari yang sudah saya buat gitu. Dari tabel ini, misalnya select from stock barang. Jadi muncul semua data-data pada tabel stok barang. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Delete itu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Selanjutnya yang terakhir adalah DCL, Data Control Language. DCL adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Jadi beberapa perintah DCL pada MySQL itu ada dua. Yang pertama grant. Nah, grant ini digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh pemilik utama server kepada user atau pengguna biasa. Nah, kemudian yang kedua itu ada revoke. Nah, ini digunakan sebaliknya dari grant itu. Nah, grant ini untuk memberikan hak akses, sedangkan revoke ini menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator. Terima kasih setelah menonton video ini. Demikianlah video penjelasan tentang rancangan ERD, tentang rancangan normalisasi dan implementasi DDL, DML, dan DCL. Terima kasih.